Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hartati. Saya dari Kabupaten Tegal. Saya akan presentasi untuk kegiatan komprek pada pagi hari ini. Satuan Pendidikan SD Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring, Satuan Pendidikan SD Negeri Kajen 01, kelas 3, tema 4, hak dan kewajibanku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, pembelajaran kedua, alokasi waktu 1 kali 35 menit, 2 kali 35 menit. KD yang saya ambil adalah 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sekolah. KD kedua 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Indikator pencapaian kompetensi IPK 3.2.1, menemukan kalimat yang menunjukkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sekolah. Saya mengambil indikator pencapaian kompetensi ini karena di sini ada unsur hot, yaitu siswa nanti menemukan kalimat dalam sebuah teks bacaan yang menunjukkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sekolah. Menemukan kalimat yang menunjukkan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Ini juga termasuk critical thinking, di mana peserta didik akan menemukan kalimat yang menunjukkan kewajiban dan hak sebagai anggota sekolah. IPK yang kedua, membuat ungkapan, kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Kemudian ini juga sudah hot, di mana peserta membuat sebuah kalimat saran tentang sebuah masalah. Ini juga masuk ke critical thinking, karena siswa berpikir untuk membuat ungkapan kalimat saran. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati teks bacaan lingkungan yang indah dan sehat melalui PowerPoint, siswa dapat menemukan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan tepat. Pada tujuan nomor 1, dengan mengamati termasuk kepada kategori C, condition, di mana peserta didik kondisinya yang disampaikan, kemudian teks bacaan lingkungan yang rapi dan indah melalui PPT, itu sudah merupakan teknologi TPACK. Kemudian siswa itu sebagai audien dapat menemukan itu behavior, di mana behavior itu adalah perilaku. Siswa menemukan itu termasuk level kognitif 4, hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan tepat. Dengan tepat termasuk adalah degree, Bu. Yeah. Kemudian yang berikutnya, tujuan berikutnya adalah setelah menyaksikan video pembelajaran melalui video YouTube, siswa dapat menafsirkan kegiatan yang ada di video yang mengarah ke dalam hak dan kewajiban di sekolah dengan cermat. Di sini menyaksikan termasuk pada condition pembelajaran melalui video YouTube TPACK, siswa audien dapat menafsirkan itu termasuk ke dalam level kognitif, menafsirkan mungkin keempat, Ibu, termasuk hot. Kemudian kegiatan yang ada di video yang mengarah ke dalam hak dan kewajiban itu masuk ke TPACK-nya, dan di sekolah dengan cermat termasuk degree. Kemudian lanjut ke yang keempat, langsung Ibu. Di sini ada dengan mengamati gambar lingkungan sekolah melalui PPT, siswa dapat membuat ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah yang menyatakan permasalahan di sekolah dengan tepat.
dengan mengamati termasuk condition, gambar lingkungan sekolah melalui PPT, TPACK, siswa A, audien, dan membuat B behavior, ungkapan kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana yang menyatakan permasalahan di sekolah dengan tepat degree. Kegiatan pembelajarannya yaitu guru memberikan salam, bergabung pada awal, kemudian jika siswa bergabung yang paling awal untuk memimpin doa, siswa yang datang lebih pagi, kemudian di sini masuknya PPK, disiplin dan religius, memimpin doa. Siswa dicek kehadiran dengan cara membilang secara urut, masuk ke literasi numerasi. Siswa menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama, termasuk ke dalam nasionalis. Juga di sini nanti diperdengarkan lagu Indonesia Raya melalui YouTube. Kemudian guru mengaitkan materi pembelajaran yang lalu untuk menuju ke pembelajaran yang sekarang, yaitu upper persepsi. Kemudian guru menyampaikan kompetensi yang akan dipelajari. Di situ masuk ke motivasi. Kemudian guru menyampaikan tujuan, strategi, dan penilaian yang akan dilakukan. Guru mengajak siswa untuk bertepuk tangan, itu termasuk dalam ke motivasi. Kegiatan inti. Pada awal pembelajaran, siswa diarahkan untuk mengamati teks bacaan, kemudian mengamati teks bacaan. Setelah mengamati, siswa akan bertanya jawab, dipandu oleh guru tentang menemukan apakah dalam bacaan itu terdapat menemukan kalimat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Di situ ada creativity dan innovation sesuai dengan sintak pembelajaran. Terus kemudian juga dengan siswa mengamati video pembelajaran tentang hak dan kewajibanku sebagai warga sekolah. Di situ nanti disajikan video YouTube termasuk dalam TPACK-nya, bertanya jawab tentang isi video yang telah diamati. Siswa menanya, kemudian siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban secara lisan. Kita berkomunikasi dengan peserta didik. Siswa diarahkan untuk menemukan ibu dalam ya cukup untuk cuplikan cukup. Nah sekarang dengarkan pertanyaan saya, dengarkan dengan baik baru dijawab. Teori belajar apakah yang Anda pilih? 1. Konstruktivisme, behaviorisme, atau humanisme? Pilih salah satu. Saya memilihnya adalah behaviorisme, ya, Ibu. Silakan menjelaskan. Karena di sini siswa teori ini menyampaikan bahwa peserta didik mendapatkan pengalaman berdasarkan perilaku atau pengetahuan yang telah dia peroleh, Ibu. Ya, yang kedua, apakah pengembangan materi yang Anda buat memanfaatkan teknologi? Coba jelaskan dan tunjukkan. Jelaskan dan Nggih, Ibu. Perangkat pembelajaran yang saya buat tetap memanfaatkan teknologi, diantaranya yaitu saya menggunakan media PowerPoint. Kemudian pada saat penilaian, di sini saya juga membuatkan LKPD yang bisa diunggah atau diunduh oleh siswa. Kemudian pada saat mengerjakan tes evaluasi, siswa mengerjakan soal yang sudah dibuat melalui Google Form, Bu. Di sini juga ada HTTP Google Form-nya. Kemudian di penilaian juga saya membuat kisi-kisi soalnya. Ya. Berikutnya. Apakah yang Anda ketahui tentang critical thinking atau creative thinking atau reflective thinking atau decision making? Jelaskan. Oke, Bu, critical thinking adalah keadaan atau sintak di mana peserta didik berpikir kritis, Bu. Berpikir kritis untuk tentang pembelajaran. Kemudian
Critical thinking, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang saya ketahui tentang creativity and innovation itu yaitu kreativitas dan inovasi seorang guru dalam memberikan sebuah metode pembelajaran, misalkan dengan STEAM atau dengan blended learning. Kemudian kemudian dengan komunikasi literasi itu adalah salah satu salah satu keterampilan di abad 21 yang harus ada pada perangkat pembelajaran. Itu Ibu. Ya, baik. Berikutnya, apakah yang Anda ketahui tentang HOTS C4, C5, dan C6? HOTS adalah High Order Thinking Skill, di mana dalam sebuah soal ataupun RPP itu harus ada HOTS itu. Yang dinamakan HOTS itu adalah level kognitif, di antaranya yaitu dari mulai C4 sampai dengan C6. Ya, berikut. Apakah yang Anda ketahui tentang pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural? Berikan contohnya berdasarkan yang telah Anda buat. Untuk konseptual, pengetahuan konseptual itu adalah pengetahuan secara konsep. Misalkan kita mengajarkan tentang bola. Nah, itu adalah konsepnya adalah bola. Kemudian secara prosedural. Secara prosedural itu adalah menanamkan ke anak bola itu bentuknya adalah lingkaran. Kemudian metakognitifnya adalah berpikir lebih tingkat tinggi, yaitu bola bisa menghitung volume bola, seperti itu Bu. Nah, itu jawabannya bisa diterima. Tetapi yang Ibu rancang ini tadi, contohnya tunjukkan pada yang Ibu rancang di perangkat pembelajaran Ibu ini tadi. Oh, nggih, Bu. Pada perangkat pembelajaran yang saya buat, di situ adalah tentang hak dan kewajibanku di sekolah. Secara konseptual, siswa atau peserta didik kita berikan konsep apa sih itu hak dan kewajiban. Kemudian secara prosedural, berarti secara prosedural itu bahwasanya hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kemudian metakognitifnya yaitu siswa diarahkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya biar tidak timpang Ibu. Ya, akan dilanjutkan oleh Pak Matsuri. Silakan. Nggih, Bapak. Nggih. Terima kasih Prof. Retno, Bu Hartati. Nggih. Saya sampaikan selamat dulu ya sudah melaksanakan ujian komprehensif karena Nggih, sesuai Bapak. dengan namanya komprehensif ini jadi menyangkut dari keseluruhan apa yang Ibu buat nggih. Jadi Ibu nggak usah tergesa-gesa, dijawab sebisa Ibu, akan tetapi Ibu tetap fokus dan tenang gitu nggih. Nah, Pak. Ibu tadi sudah banyak ditanya tentang pengembangan melalui TPEK dan HOTS dan segala macam oleh Prof. Retno. Saya hanya menambahkan saja, nah di dalam aspek penilaian itu perangkat Ibu kan meliputi beberapa aspek ya, salah satunya ada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Silakan apa yang Ibu nilai di penilaian skala sikap, berikan contoh yang Ibu nilai, kemudian instrumennya seperti apa, silakan untuk skala sikapnya dulu.
Oke Bapak, pada lembar penilaian sudah saya adakan di lembar penilaian. Lembar penilaian itu mencakupi 3 kegiatan, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikap saya gunakan yaitu observasi Bapak. Di situ nanti ada observasi. Ada tabel lembar hasil observasi sikap sosial. Kemudian nilai keterampilan, tadi saya membuat sebuah rubrik menulis saran, bagaimana sih tulisan anaknya, bahasa, penggunaan bahasa, serta isi. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, saya memakai Google Form dengan siswa menjawab 10 butir soal pilihan ganda, 2 butir isian, 2 uraian, dan 1 yang harus di-upload oleh peserta didik. Di sini juga saya sebelum membuat soal, saya juga membuat dulu kisi-kisi soal yang saya buat. Untuk misalkan untuk KD 3.10 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian, materinya menuliskan saran, indikatornya peserta didik dapat menganalisis ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Indikator soal adalah stimulusnya disajikan sebuah gambar ruang kelas yang kotor. Peserta didik dapat menganalisis 1 kalimat saran dengan benar. Level Nampaknya kena jaringan ini, kendala jaringan. Oke, Prof. Makanya saya nggak mendengar juga. Disajikan gambar, saya ada gambar. Tepat untuk gambar di atas adalah A. Sebaiknya siswa menyapu. B. Sebaiknya siswa mencoret-coret meja. C. Sebaiknya dibiarkan saja. D. Sebaiknya bilang pada penjaga. Itu Pak, berhubungan dengan penilaian. Oke, baik Ibu. Dari beberapa penilaian itu, kalau tadi pengetahuan udah jelas nggih, pengetahuan itu menggunakan beberapa butir item pertanyaan, ada yang menggunakan tipe multi choice pilihan ganda, multiple choice, kemudian uraian, dan kemudian pertanyaan singkat, kemudian bisa diupload sama peserta didik. Nah, bisa Ibu tampilkan untuk penilaian sikap, karena ini kaitannya dengan sikap itu, seberapa lama Ibu bisa mengetahui bahwa anak itu dikatakan sikapnya itu dalam kategori bagus, tidak bagus, atau bagaimana ini? Nanti silakan coba bisa ditampilkan untuk lembar observasinya gitu. Bisa. Ini Pak, instrumen penilaian untuk penilaian sikap, di situ tertulis nama siswa, nama siswa yang kita amati setiap harinya, kemudian bagaimana sih ketaatan beribadahnya, kemudian perilaku bersyukur, kemudian kebiasaan berdoa pada saat awal pembelajaran ataupun pada saat penutupan. Biasanya di sini sering saya jumpai ketika berdoa mereka belum siap atau mereka masih bermain sendiri dengan teman. Kemudian selanjutnya adalah sikap yang saya nilai adalah toleransi. Itu untuk sikap. Kemudian sikap sosialnya, ini yang spiritual ya Pak ya. Kemudian yang sikap sosial ada saya menilai kejujurannya, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, percaya diri Bapak. Oke, baik. Jadi Ibu
kaitannya dengan penilaian pengetahuan itu sudah jelas. Instrumennya juga bisa Ibu peroleh dari jawaban-jawaban yang sudah dipilih. Akan tetapi sekali lagi bahwa penilaian sikap ini butuh penilaian yang relatif lebih Nggih, Pak. panjang, Bu, karena ini adalah Nggih. proses. Sekali Iya. lagi harus betul-betul ini karena Ibu ketika ngajar di situ juga dituntut mengamati kan gitu nggih. Nah, Nggih, pengamatan itu Pak. tidak bisa Nggih. Nggih, sesaat laras. nggih, Nggih. tidak Nggih. bisa sesaat. Nah, kecuali keterampilan, Bu. Kalau keterampilan sudah jelas. Artinya begitu dia muncul, dia melaksanakan apa, dia bisa apa itu sudah jelas. Tapi sekali lagi bahwa penilaian sikap ini butuh waktu yang relatif cukup panjang, jadi harus betul-betul pengamatannya juga jeli, karena yang Ibu amati tidak hanya satu siswa dalam satu kelas, itu mungkin lebih dari 20 nggih, kurang lebih nggih Nggih, dalam satu. betul Pak, betul, keadaannya seperti itu, betul. Oke. Saya kira itu pertanyaan dari saya, Bu, sudah cukup bagus. Nanti bisa Ibu perbaiki lagi sesuai dengan masukan yang sudah dipertanyakan Nggih Pak Pak, Retno, nggih. dan Matur nuwun Bapak terima kasih, Matsuri. Bu. Selamat. Nggih. Oke, Pak Retno, saya Alhamdulillah. kira seperti itu. Silakan Bu Hartati klik live keluar dari